Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang sangat baik. Engkau Allah yang selalu peduli dengan kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu menuntun kami, membawa kami semakin dekat dan melekat dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati kami pada menjelang siang hari ini dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang kekasih dalam House of Grace. Hari ini saya akan ambil satu tema yaitu Allah peduli. Adalah peduli yang diambil dari Mazmur pasal ke-8 ayat 4 sampai 6. Bunyinya demikian. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Nah, ini satu hal yang bagi saya cukup menarik untuk kita simak atau kita renungkan tentang Allah yang begitu peduli akan kita manusia. Sedangkan dalam Mazmur mengatakan dia sangat menyadari betul apakah sebenarnya kita manusia yang diciptakan Allah dari debu dan tanah, yang sudah jatuh ke dalam dosa. Tapi Allah sang pencipta yang maha kudus adalah Allah yang begitu peduli akan kita manusia. Nah, saudaraku yang kekasih, pada hari ini saya coba angkat akan 3 bagian. Yang pertama yaitu Allah yang peduli pada kita manusia dengan pengorbanannya di kayu salib. Yang kedua, Nabi Hosea dan Gomer sebagai gambaran kasih Allah. Dan yang ketiga, saya tutup dengan Rasul Paulus dengan rasa syukur dan natur yang ada pada diri kita manusia. Ya, kita ambil saja garis besar, kita lihat tentang manusia. Yang pertama bahwa kita sadar, kita ketahui bahwa sangat istimewa sekali bahwa kita manusia diciptakan sebagai gambar Allah atau image of God. Kita manusia diciptakan sebagai manusia rohani. Kita manusia dapat menyadari akan dosa. Sedangkan makhluk yang lain diciptakan oleh Allah juga tidak akan menyadari akan dosa. Kemudian kita manusia diciptakan sesuatu yang spesial, yaitu memiliki kekekalan. Sedangkan makhluk yang lain yang diciptakan oleh Allah tidak memiliki kekekalan. Lebih daripada itu lagi, kita manusia memiliki otak dengan kemampuan kreativitasnya yang tak terbatas. Wow, inilah kekhususan dari kita manusia yang diciptakan oleh Allah secara spesial. Mungkin kita pernah mendengar baru-baru ini tentang pernyataan atau rencana atau program dari Bill Gates yang bagi saya menggelikan tapi nggak tahu apakah bisa menjadi kenyataan. Ya, dia katakan dalam programnya bahwa dia mencoba menutup sebagian panas matahari ke bumi. Karena akibat panas matahari yang sebegitu panas, akhirnya membuat kerepotan di dunia. Dan dia punya program Bill Gates bahwa dia mencoba menutup sebagian panas matahari yang turun ke bumi. Nah, kalau apabila ini terwujud, berarti kita bisa melihat pada poin yang kelima betapa otak manusia yang diciptakan oleh Tuhan punya kemampuan kreativitas yang tak terbatas. Kemudian yang kedua, coba kita lihat di slide yang kedua, yaitu malaikat. Nah, di sini kita bisa lihat sedikit ada perbedaan yang menjadi satu hal yang menarik. Yang pertama adalah malaikat itu hanya disebut di dalam Alkitab sebagai makhluk kudus. Tetapi malaikat tidak diciptakan oleh Allah sebagai image of God. Nah, di sini perbedaannya.
Malaikat tidak pernah memanggil Bapa pada Allah. Manusia memanggil Bapa kepada Allah. Dengan perbandingan-perbandingan ini kita sudah bisa melihat bahwa kita bersyukur kepada Tuhan. Bahwa kita adalah makhluk yang spesial yang Tuhan ciptakan. Malaikat berbuat salah, dibuang. Manusia berbuat salah, Tuhan turun dari sorga mencari manusia dan menebus dosa manusia melalui salib. Wow. Kalau kita lihat sudah sampai di sini, betapa kita mensyukuri bahwa kita manusia yang diciptakan sangat spesial oleh Allah. Oleh sebab itu pada Mazmur yang pertama yang kita baca dia katakan, apakah kita manusia ini? Sehingga Allah sangat peduli. Apakah kita manusia ini? Kalau kita melihat natur dalam diri kita manusia, siapakah kita ini? Sehingga Allah mau turun ke dalam dunia. Oleh karena manusia mau naik sampai ke kayu salib. Coba kita lihat semakin jauh, kita lihat slide berikutnya. Ya, salib adalah implementasi kasih Allah pada manusia atau wujud daripada kasih Allah terhadap manusia. Kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 22 ayat 44, berbunyi demikian, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Nah ini Yesus bergumul di Getsemani karena dia harus menanggung murka Allah atas dosa manusia. Nah sebenarnya di dalam Lukas pasal 22 ayat 44 ada sedikit koreksi bahwa ia sangat ketakutan. Sebenarnya itu satu kata yang kurang tepat. Karena kalau kita lihat di bahasa Inggris, itu dia menggunakan kata anguish. Nah kata anguish dalam bahasa Inggris itu bukan diartikan ketakutan. Jadi bahasa Indonesia yang menggunakan ketakutan dalam Lukas 20 ayat 44, ini kurang tepat. Dia lebih tepat adalah Tuhan sangat sedih, Tuhan sangat menderita karena dia menggunakan bahasa Inggrisnya anguish. Kenapa Tuhan dikatakan sedih dan menderita? Karena kalau saya berada pada posisi seperti itu, saya akan melihat begini, kalau maju terus di dalam misi Kristus, dia sudah melihat bahwa penderitaan yang hebat, yang berat yang akan dia jalani di dalam perjalanan ke salib sampai ke Golgota. Kalau dia mundur, dia akan melihat kehancuran dan kebinasaan kita manusia akibat dosa. Nah oleh sebab itu di Taman Getsemani kita melihat bahwa Yesus bergumul sampai Alkitab berkata bagaikan tetesan-tetesan darah yang turun dari peluh mukanya itu. Karena dia tahu bagaimana dia harus menanggung murka Allah atas dosa manusia. Kalau kita lihat bagaimana perjalanan salib itu, bagaimana Yesus menjalani hukuman salib itu, wow. Kita nggak bisa ngomong lagi gitu. Yang berikutnya coba kita lihat. Ya, penderitaan salib yaitu bentuk cambuk yang dipakai oleh tentara Roma untuk menyiksa Yesus sebelum naik ke kayu salib. Bentuk cambuknya adalah sepotong kulit dengan gagang kayu yang ujungnya dipasangkan bola besi. Dipasangkan bola besi atau tulang yang ditajamkan. Atau juga ada cambuk itu yang di ujung tali itu ada butiran-butiran timah supaya ketika tentara Roma itu memukul tubuh manusia atau tubuh Yesus agar supaya bisa merobek daging atau punggungnya. Nah kemudian kita lihat bentuk sisaan yang lain pada waktu Yesus menjalani
hukuman salib itu untuk kita manusia yang berdosa, untuk menghadapi murka Allah terhadap dosa manusia. Bentuk siksanya adalah pakaian dilucuti bagian atas badan kita atau badan yang terhukum telanjang, lalu diikat di sebuah tiang dengan punggung dibungkukan. Kemudian ketika cambuk itu dihajar ke tubuh seseorang yang menjadi hukuman itu, maka kita akan melihat kulit akan terlepas dan akan terjadi pembengkakan yang berdarah-darah. Daging terlepas bersama dengan butiran-butiran timah atau tulang yang dirucingkan. Karena seperti yang saya gambarkan tadi bahwa di ujung daripada cambuk itu diikat dengan tulang atau timah, tulang yang sangat ditajamkan itu. Dan kadang-kadang daging bisa terlepas atau tulang yang dirucingkan yang menghantam itu isi perut kadang-kadang bisa terlihat. Karena keangkatnya daging-daging yang ada dalam tubuh manusia. Dan hukuman-hukuman seperti ini, sejarah mengatakan, dan saya ada beberapa baca buku-buku tafsiran tentang penderitaan salib ini, ada yang mati dan ada yang menjadi gila kalau nggak mati. Nah, mungkin kita bisa lihat, bisa ditayangkan yang mungkin kita udah tahu tentang The Passion of the Christ. Nah, kita lihat ini bentuk sisaannya dan untuk kita manusia dari murka Allah. Itu jenis cambuknya. Prova istun. Quale? Nimme sa parvo. Gusta! Gusta! Perhatikan punggungnya. Non fortius. Ya, itulah yang kita lihat. Yesus harus jalani semua itu sebagai visi, sebagai misi untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Dan itu adalah salah satu bukti kepedulian Yesus terhadap kita manusia dari murka Allah terhadap dosa manusia. Nah, saudaraku yang kekasih, salib pada zaman pemerintahan Romawi itu mempunyai kesan atau pengertian yang sangat buruk dan negatif. Coba kita lihat slide berikutnya. Ya. Pengertian yang sangat buruk dan sangat negatif. Apabila seseorang telah diputuskan, telah divonis bahwa harus dihukum secara salib zaman Romawi, otomatis pengertian akan hal itu sangat buruk dan sangat negatif. Dan salib di Golgota itu adalah satu tempat pelaksanaan kehinaan dan memalukan. Kalau kita lihat di dalam Galatia 3 ayat 13, firman Tuhan berkata begini, Kristus telah menebus
kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Penyaliban juga itu adalah tempat penderitaan yang sangat hebat dan buruk. Nah, kita tahu bahwa salib itu adalah zaman pemerintahan Romawi, dan itu adalah pelaksanaan hukuman daripada pemerintahan Romawi. Nah, hukuman atas pelanggaran kriminal berat menurut hukum Romawi itu dilaksanakan bagi orang yang telah melanggar hukum kriminal terhadap bangsa Romawi. Sedangkan Yesus dilaksanakan pada waktu itu di kayu salib. Pilatus maupun Herodes tidak menemukan akan kesalahan dalam dirinya. Tetapi Yesus harus naik ke kayu salib karena pedulinya akan kita manusia yang seharusnya menanggung semua itu. Berikutnya, kita lihat slide berikutnya. Tetapi saudara yang kekasih, apa yang kita lihat? Setelah Yesus bangkit dari kematian, pandangan atau gambaran salib telah bergeser dari kehinaan menjadi kemuliaan. Dari kehinaan menjadi kemenangan. Dari kehinaan menjadi keselamatan. Dari kehinaan menjadi penghiburan. Dari kehinaan menjadi pengharapan karena Yesus bangkit. Berikutnya. Nah, kita lihat di sini adalah yang kedua, integrasi kasih Allah dan natur yang ada dalam diri manusia. Sengaja saya tidak cantumkan akan ayatnya dari pasal 1 ayat 2 sampai 9 karena waktunya, nanti bisa baca di rumah. Di sini Hosea digambarkan sebagai kasih karunia Allah. Nah, Hosea ini diperintahkan oleh Tuhan. Hosea sebagai nabi Allah yang sangat diurapi. Tetapi ada sesuatu hal yang menarik di sini. Adalah Tuhan memerintahkan Hosea untuk menikah dengan Gomer. Nah, Hosea di sini digambarkan sebagai kasih karunia Allah. Sedangkan Gomer di sini digambarkan sebagai natur atau alamiah yang ada di dalam diri manusia. Karena Gomer pada waktu itu kehidupannya adalah sebagai wanita pelacur atau wanita atau perempuan jalanan. Nah, Tuhan memerintahkan kepada Hosea untuk kawin dengan Gomer sebagai satu simbol, sebagai satu gambaran kasih Allah terhadap manusia yang sebenarnya sudah jatuh jauh terpuruk di dalam dosa. Nah, saudaraku yang kekasih, pada waktu terjadi perkawinan antara Hosea sebagai nabi Allah dengan wanita Gomer, wanita pelacur atau wanita jalanan, mereka dikaruniai oleh seorang anak. Dan mereka beri nama itu Israel. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita bisa bayangkan dan kita bisa pikirkan. Kira-kira kalau kita menjadi seperti Hosea, sebagai seorang nabi yang berkenan di hadapan Allah, dan dianjurkan untuk menikah dengan Gomer, wanita jalanan. Saya rasa kita akan protes. Saya rasa kita tidak akan sependapat. Tetapi ini adalah satu gambaran. Bagaimana kasih Allah terhadap manusia yang digambarkan melalui peristiwa Hosea dan Gomer. Nah, kita lihat selanjutnya, saudaraku yang kekasih. Hosea sebagai nabi Allah mengawini Gomer sebagai wanita jalanan, sebagai gambar kasih Allah. Setelah mereka menikah, mereka dikaruniai anak yang diberi nama Israel. Tetapi saudaraku yang kekasih, apa yang terjadi selanjutnya?
Setelah beberapa waktu kemudian, Gomer melahirkan anak yang pertama yang bernama Israel. Dia kabur dari rumah, dia minggat. Dia pergi, dia kembali ke dunia lamanya. Dia tinggalkan suaminya Hosea seorang diri di rumah. Dia kembali kepada masa lalunya. Dia kembali sebagai wanita jalanan. Saudaraku yang kekasih, kita bisa bayangkan bagaimana posisi situasi pada waktu itu sebagai seorang nabi, yaitu Nabi Hosea. Tetapi Tuhan perintahkan kepada Hosea, Hosea, pergi cari Gomer itu. Jemput dia. Dia istrimu. Cari Gomer sampai kau ketemu. Dia istrimu. Terimalah dia. Kasihilah dia. Dia itu istrimu. Bawalah dia pulang ke rumah. Dia istrimu. Saudaraku yang kekasih. Terima. Di dalam keberadaannya. Sudah diterima. Background seperti itu. Sudah dijadikan baik di rumah. Sebagai seorang istri, seorang nabi yang dipakai oleh Allah dengan dahsyatnya. Minggat lagi. Pergi, kabur. Saudara bayangkan. Mungkin kalau saya secara pribadi saya pikir, udahlah biarin aja lah. Karena kita bisa kutip ayat-ayat yang lain. Kalau terjadi begini-begini ya nggak apa-apa juga, bisa juga. Iya kan? Nah, tetapi ini perintah daripada Tuhan. Pergi, cari si Gomer istrimu, jemput dia, bawa pulang dia ke rumah. Saudaraku, Hosea pergi, dia taat, dia cari Gomer dan ketemu dengan Gomer. Dia bawa pulang. Gomer istriku, pulanglah, kembalilah ke rumah. Engkau istriku, baliklah ke rumah. Saudaraku yang kekasih, sampailah Gomer ke rumah. Ternyata Gomer sudah hamil. Hamil untuk anak yang kedua. Dan anak itu diberi nama Lo Ruhawa. Gomer melahirkan anak yang kedua, diberi nama Lo Ruhawa. Saudaraku yang kekasih, jangan kita melihat pada kisah ini, atau gambaran atau peristiwa ini. Kalau seandainya ini benar-benar terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, saya rasa kita akan berargumentasi dengan Tuhan. Dan mungkin juga kita akan mencari literatur pemahaman iman Kristen untuk membenarkan apa pendapat kita. Tetapi saudaraku yang kekasih, Tuhan katakan, terimalah anak itu Hosea. Itu anakmu. Ambillah anak itu. Jadikan itu sebagai anakmu. Dan diberi nama Lo Ruhawa, anak yang kedua. Saudara dikasih, ternyata nggak berhenti di situ loh. Nggak berhenti dan tidak selesai di situ. Beberapa waktu kemudian, setelah Gomer sudah kembali ke rumah, sudah melahirkan anak yang kedua. Gomer minggat lagi. Gomer pergi lagi. Gomer minggat lagi. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Hosea? Tuhan nggak bilang begini, udahlah. Memang udah begitu modelnya. Ya udahlah, nggak apa-apalah. Udah ketiga kali, selesaiin aja udah, nggak usah cari, biarin aja. Tidak. Tetapi Tuhan katakan kepada Hosea, Hosea, carilah Gomer, sampai kau ketemu dia istrimu. Kalau kau udah ketemu, jemput dia, terimalah dia, seperti tidak ada persoalan apa-apa. Bayangkan saudaraku yang kekasih. Tuhan mengatakan kepada Gomer untuk yang ketiga kali yang dilakukan oleh Gomer. Yang Tuhan katakan kepada Hosea. Pergi. Cari Gomer.
dia istrimu. Kembalikan dia ke rumah. Saudara tahu, bagaikan bom yang meledak begitu keras, kencang di rumah Hosea ketika Gomer kembali. Apa yang terjadi? Gomer hamil kembali. Dahsyat. Anak yang ketiga, bro. Dan Tuhan katakan apa? Beri nama anak itu Laami. Dan Tuhan berkata kepada Hosea, terimalah anak itu sebagai anakmu. Jadikanlah dia anakmu. Terimalah Gomer dan anak itu. 2 anak daripada hasil di jalanan. Dan Hosea harus menerima semua itu. Saudaraku yang kekasih, Hosea dan Gomer adalah satu gambaran betapa cintanya Tuhan kepada kita manusia. Sekalipun Gomer sudah berada pada situasi seperti itu, pergi balik, bawa anak, pergi balik, kembali bawa anak. Tapi Tuhan katakan kepada Hosea, pergi, ambil dia. Itu gambaran kasih Allah pada kita. Mungkin kita akan berkata begini, oh bro, Pak Pendeta, Pak Gembala, saya tidak mungkin akan sama seperti Gomer. Saya nggak bakal sama seperti dia. Saya tidak akan melakukan hal-hal seperti itu. Saudara yang kekasih, menurut pandangan saya, jangan terlalu cepat kita menarik satu kesimpulan seperti itu. Nanti kita lihat di dalam kisah Rasul Paulus ketika berjumpa dengan Tuhan dalam perjalanan ke Damsyik. Di dalam diri Gomer ada satu sifat natur manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan itu natur itu kadang-kadang tersembunyi, kadang-kadang terhimpit. Tapi ketika natur itu tidak berada di bawah kekuatan Tuhan, natur itu akan keluar dan kita akan lebih gila daripada Gomer. Saudaraku yang kekasih, tetapi satu hal yang saya melihat, bagaimana gambaran Allah terhadap kisah antara Hosea dan Gomer itu diwujudkan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tuhan katakan, Adam, di manakah engkau? Tuhan mencari mereka. Tuhan mencari mereka. Dan saya melihat bahwa Tuhan tidak pernah istirahat atau tidak pernah berhenti mencari kita, manusia yang dikasihinya. Amin. Ini sangat menarik, saudaraku yang kekasih. Selanjutnya, slide berikutnya. Rasul Paulus sebagai rasa syukur akan kasih karunia Allah. Kalau kita lihat di dalam kisah Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 2. Sementara itu berkobar-kobarlah hati Paulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa padanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Awalnya ketika Paulus belum dijamah, belum tersentuh oleh kasih Allah, Paulus adalah satu pribadi yang menentang Kristus, menentang orang-orang percaya kepada Tuhan. Dan pada waktu Paulus atau sebelum Paulus berangkat ke Damsyik, Paulus dan rombongannya dan gengnya dan kelompoknya, mereka mencoba meminta izin kepada Gamaliel. Ya, kita lihat di dalam kisah Rasul pasal yang kelima ayat 38-39, bunyinya demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap.
Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Saudaraku yang kekasih, kisahnya begini. Paulus mau menghajar, membunuh, menghukum orang-orang yang mengikut Kristus. Dia tidak puas hanya yang berada di sekitar Yerusalem, tapi dia mau coba menjangkau Damsyik. Nah, oleh sebab itu sebelum dia berangkat ke Damsyik, dia berjumpa dengan Gamaliel, dia berjumpa dengan tokoh-tokoh agama, imam-imam kepala, meminta izin, meminta restu agar supaya dia diizinkan untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, tetapi ini mendapat teguran daripada Gamaliel. Gamaliel ini adalah seorang tokoh yang sangat disegani dan seorang ahli Taurat pada saat itu yang sangat mengerti ahli Taurat dan dia sangat disegani. Dan dia katakan begini, biarkanlah mereka itu. Sebab kalau pemahaman kepada Kristus bukan datangnya dari Allah, dia akan punah dengan sendirinya. Tapi kalau itu datangnya dari Allah, siapa yang dapat menghentikannya? Nah, saudaraku yang kekasih, perkataan Gamaliel ini, pandangan saya adalah sangat filosofis. Dan saya sangat terkesan dengan hal ini. Kenapa? Gamaliel tidak mengatakan begini, oke, ini suratnya, aku tanda tangan, perbanyak, pergi cepat, ambil tindakan, langsung eksekusi. Apa yang menurut kamu itu benar di hadapan. Tetapi Gamaliel memberikan sesuatu warning. Dia katakan jangan. Jangan. Kalau itu dari Tuhan, tidak ada manusia yang dapat menghentikannya. Tapi kalau dia bukan dari Tuhan, dengan sendirinya juga dia akan punah. Nah, saudaraku yang kekasih, dalam hal ini satu hal yang menarik bagi saya adalah seringkali kita terlalu cepat memvonis. Seringkali kita terlalu cepat mengambil satu kesimpulan di dalam situasi atau keadaan yang sedang terjadi. Nah, saudaraku yang kekasih, apa yang terjadi? Coba kita lihat selanjutnya. Oke. Nah, ketika Paulus berjalan menuju Damsyik, kita baca dalam Kisah Para Rasul. Ya, tinggal 9 menit. Ketika Rasul berangkat menuju Damsyik, di dalam perjalanannya dia berjumpa dengan Tuhan. Dia berjumpa dengan Yesus. Dan Tuhan menjamah dia. Ya, dia menjadi orang percaya. Nah, saudaraku yang kekasih, ketika Rasul Paulus menjadi orang percaya, nah, dia bergumul tentang Tuhan. Dia bergumul tentang dirinya. Coba kita baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 19. Yaitu karena aku adalah yang palingnya dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul sebab aku telah menganiaya jemaat. Nah, saudaraku yang kekasih, ini Rasul Paulus mengatakan mengatakan kepada jemaat yang di Korintus bahwa dia katakan setelah 14 tahun, pada tahun 56 dia menulis surat di Korintus, dia mengatakan setelah 56 tahun, setelah 14 tahun kemudian, tahun 56, setelah itu aku merenungkan di dalam diriku, ternyata yang aku jumpai dalam diriku adalah aku adalah orang yang tidak layak, yang paling berdosa, yang paling hina dari semua rasul yang ada. Berikutnya, tolong. Nah, pada tahun 62, 23 tahun kemudian, dari hasil perenungan Rasul Paulus, Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus, dari Injil itu aku telah menjadi pelayan yang menurut pemberian kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang yang kudus yang telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang yang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Nah, 23 tahun kemudian setelah peristiwa di Damsyik, Paulus mengatakan apa? Bahwa aku adalah orang yang paling hina, yang paling berdosa daripada orang yang percaya. Kalau yang pertama 14 tahun setelah pertemuan,
di Damsyik dia katakan, dia adalah orang yang paling hina daripada semua rasul. 23 tahun kemudian pada tahun 62 dia katakan bahwa aku adalah orang yang tidak layak, yang tidak pantas, yang paling berdosa daripada orang percaya. Kemudian saudara yang kekasih, dia menulis surat kepada Timotius. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang saudara, di antara mereka lah aku yang paling berdosa. 26 tahun kemudian ketika Paulus bergumul dalam dirinya tentang kasih karunia, ketika dia bergumul di dalam dirinya, dia mengatakan bahwa akulah orang yang paling berdosa daripada semua orang berdosa. Kita lihat 3 tahap itu. Tahap yang pertama, dia katakan dia adalah orang yang paling berdosa dari semua rasul. Setelah 14 tahun kemudian, 23 tahun kemudian setelah dia bergumul tentang kasih Allah, tentang natur yang ada dalam dirinya, dia mengatakan aku adalah orang yang paling berdosa daripada semua orang percaya. Tahap yang ketiga, dia jumpai setelah 26 tahun dia bergumul tentang kasih karunia Allah, dia mengatakan akulah orang yang paling berdosa daripada semua orang berdosa. Selanjutnya yang terakhir kita lihat slide berikutnya. Nah, apakah Paulus pencitraan atau mencari simpati? Roma 7, 18, 19, Paulus berkata gini, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam diri aku, tetapi bukan hal yang baik, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yang jahat, yaitu yang aku perbuat. Roma 7, 24, 25, aku manusia cilaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita. Paulus memahami bahwa di dalam dirinya adalah satu natur sifat alami, yang dalam dirinya itu sifat dosa yang jahat. Paulus bersyukuri akan kasih Allah atas dirinya yang berdosa. Karena ada integrasi atau perjumpaan antara kasih karunia Allah dan natur manusia yang berdosa. Pergumulan Paulus mengatakan begini, yang dia jumpai, bahwa ternyata di dalam dirinya ada satu natur, ada satu sifat, yang mana sifat itu menentang Allah, yang mana sifat itu ada tidak berkenan kepada Allah. Tapi saya bersyukur karena kasih karunia Allah, di mana terjadi integrasi antara kasih karunia Allah dan natur manusia yang berdosa. Paulus katakan itulah kasih karunia. Paulus mengatakan dan dia sadar bahwa Tuhan, kenapa aku yang dipilih? Kenapa aku yang kau kasih yang berdosa ini, yang bersalah ini? Karena aku yang paling berdosa, yang lebih jelek daripada para rasul. Karena aku yang paling berdosa, aku yang paling jelek, yang paling hina dan semua orang percaya. Dan terakhir dia katakan, akulah orang yang paling berdosa. Akulah orang yang paling hina dari semua orang yang berdosa. Karena dia melihat di dalam dirinya ada satu natur. Natur yang alami, yang sifatnya tidak baik, sifatnya jahat, yang sewaktu-waktu kalau tidak dikendalikan oleh Tuhan, maka natur itu akan menguasai, yang akan menentang Allah. Nah, saudaraku yang kekasih, oleh sebab itu, Paulus merasa bersyukur. Karena dalam natur yang ada dalam diri manusia yang jatuh, sifat yang alami yang jatuh dalam diri, yang ada dalam diri manusia yang sudah jatuh dalam dosa, dia bersyukur karena Allah mengasihi. Dia bersyukur karena Allah memilih dia. Dan dia bersyukur, Tuhan, Engkau sangat peduli dengan kita umat manusia yang berdosa. Apakah manusia sehingga Engkau peduli dan mengasihinya? Amin. Kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kami, karena Engkau begitu mengasihi kami di dalam situasi dan keberadaan kami manusia yang ada satu sifat natur yang sudah akibat jatuh di dalam dosa Tuhan, di mana Engkau selalu akan membawa kami semakin dekat dan melekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.